Dan kamu yang lagi nonton podcast ini, selamat datang di Rumpaka, Rumpi Ka Himaka. Ya. Podcast di Rumpaka, Rumpi Ka Himaka. Sangat-sangat keren ya, keren gak sih? Di episode kali ini kita sudah mengundang kembali tamu dari alumni ISB Bandung. Sebelum itu aku membawa kembali host asisten pribadi yang bernama Vini Azmi. Apa kabar Teteh? Baik, alhamdulillah. Tapi aku mau memperkenalkan nama panggung aku. Apa? Sekarang mau ada nama panggung. Ada nama panggungnya. Sabar ya, sabar. Apa nama panggungnya? Vinita Willy. Nikita Willy mere. Oh salah ya, salah. Kan kemarin Vinila tuh Konsina, sekarang Vinita Willy, beda-beda ya. Panggilnya Vinita Willy aja. Oke, lanjut ya. Beliau ini adalah alumni seni rupa, juga mempunyai sebuah grup yang bernama 100%. Selamat datang di podcast Rumpaka. Dan pastinya ngobrolin hal-hal yang deket banget sama kehidupan kita. Perkenalkan, Siapa? Perkenalkan dulu. Siapa Sebelum saya? kita membahas ya. Ini teh siapa sih? siapa ya? Terus alumni di tahun berapa? Ini teh kok aku mah nyamperenan ya masih nggak tahu. Masih Baik. muda belia gitu. Ya mudah belia. Sekarang juga sama kok. Jadi saya memperkenalkan diri gitu. Iya boleh atuh. Kenal maka kata Ayo. saya. Asik. Itu adalah Apa? Boleh Kak? Kang, Ya. Kang, Teh Mimil, Akang. Teh Mimil. Pura-pura terkenal kan? Iya. Perkenalkan, aduh beli formal lagi. Bismillah dulunya, biar podcast ini lancar mengudara dengan baik. Amin. Monetisasinya keren gitu. Nama saya Airik Lukmanul Hakim, nama panggung saya Tatos kalau di 100% ya. Tatos. Nanti saya ceritain sejarahnya Tatos. Janganlah Harus terlalu panjang. atuh menarik pisan ini mah. Tatos tapi nggak ada tatos. Nah, tahu kan? Jadi saya ada tatosnya tapi nggak ditato gitu. Ada juga bekas cacar. Aduh, kalau itu tidak dipermasalahkan ya kalau itu ya. Ini ngomongin tentang attitude ya. Iya, Itu siap. teh dalam sebuah kelompok mungkin ya. Apakah itu teh emang benar-benar sangat penting itu? Nah itu dia sangat penting. Kenapa attitude nomor 1 di grup. Jadi gini, kenapa attitude nomor 1 di grup? Kalau misalkan attitude tidak ada, otomatis rasa memiliki ke grup itu nggak ada. Karena yang bisa jadi awet grup tuh itu nomor 1 rasa memiliki. Jangan dulu berbicara karya ya. Karya nanti setelah secara team buildingnya si grup itu bagus baru berbicara karya. Kalau misalkan berbicara karya sementara grupnya tidak bagus, tidak kompak, nggak akan bagus. Nanti hasilnya sia-sia sayang. Bener. Udah bagus, jadi si rasa memiliki grupnya nggak ada. Nanti padahalnya ini punya siapa sih karya? Jadi saling mengakui ini karya saya, nggak kayak gitu kalau di grup. Jadi benerin dulu attitude-nya di grup, terus rasa memiliki di grupnya harus bener, militansinya harus bener, itu yang penting. Baru karya. Tapi kan biasanya dalam satu kelompok itu kadang ya ada rasa wah ini mah pang aingna gitu Ada bilangnya. Banyak. Karena misalkan dari skillnya memang ya dia lebih atas gitu dari Betul. yang lainnya. Tapi tetap di grup juga tetap seorang punggawa tuh harus ada, seorang riders tuh harus ada di depan si. Jadi motor 1 orang atau 2 orang harus ada tetap itu karena emang mau nggak mau kita harus nurut ke si motornya gitu. Tetap harus ada itu. Cuman ya itu dia. Kalau kita udah bisa ngolah attitude dengan baik, insya Allah bakal aman lah semuanya. Berarti yang pertama itu memang harus diutamain dulu attitude ya, Attitude biar nomor semuanya 1. juga lancar. Betul. Attitude kedua rasa memiliki. Rasa memiliki di grup harus benar-benar. Kalau nggak ada rasa memiliki di grup, wah udah hancur lah grupnya. Buktinya 100% sekarang berapa? 25 tahun. Sampai 25 sekarang. tahun sampai 5 sekarang. tahun sampai sekarang alhamdulillah. Berarti dari Walaupun dari main tahun- jarang gitu nya. Tahun berapa ya itu 2001 berdiri? ya? 2001 dari sini. Oh iya ya dihitung. Bener ya. Siapa sih kamu? Siapa weh? Dari 2001. 2001. Iya 25 Udah tahun lama sekarang banget ya. ya. Pernah ngalamin
ngerasain kerja tim yang attitude-nya kurang enak nggak, Kang? Atau Sangat. dampaknya apa? Sangat banget, pernah banget. Kenapa makanya saya sekarang selalu konsen di masalah attitude kalau di grup, karena pernah merasakan dan luar biasa, bukan sakit hati ya, eee, sayang ke orang yang tidak punya attitude gitu. Iya. Kita kan bareng proses ketika ada sesuatu yang udah bagus, hanya dengan kesalahan dia gitu, semua kan dampaknya kena. Betul. Sering itu dan itu pasti terjadi kalau di grup, entah itu personalnya yang emang udah tidak bagus, atau emang ada sesuatu hal yang mungkin dibawa-bawa ke grup, adalah. Atau misalkan masalah finance, ada itu. Selalu itu pasti di grup. Makanya ya itu dia, saya selalu selalu apa, selalu menyarankan ke teman-teman kalau misalkan yang mau punya grup, nomor satu attitude, kedua, rasa memiliki harus gede. Yang paling utamanya money oriented jangan dulu, serius itu nomor satu. Bisi engke sagala sesuatu teh kudu ieu teh. Kita harus punya keinginan dulu Betul, ya. latihan teh orientasinya teh buat uang nih susah. Betul. Emang dah efek buat uang mah nanti juga ada ya. Iya. Jadi nikmat loh. Saya tanya coba nanti kalau misalkan masuk semua nih Kang 100% ajak semua ke sini. Setiap kali main setiap kali main 100%, mau bayaran puluhan juta, mau cuman jutaan, mau sekalipun tidak dibayar, anak-anak 100% nggak pernah nanya itu bayaran berapa. Sok tanya aja. Karena dari awal saya selalu selalu bilang bahwa, uang itu bonus, yang penting mah proses aja biar tidak terganggu. Makanya 100% itu aduh balelol ge. 1% itu kalau misalkan latihan, kapanpun, dimanapun siap mereka datang. Kita kan setiap hari Selasa tuh harusnya kumpul nih. Iya. Akhirnya teu bisa mil gara-gara ini. Enggak Aduh, enggak jadi kita yang disalahin nih. enggak bercanda. Enggak, biasanya kalau misalkan sehari Selasa kan entah jam berapa pasti selalu kumpul. Iya. Biasanya kan proses latihan salah satu kalau misalkan nggak latihan, kumpul ngopi, kalau nggak ngopi bahas apa deh, ada wacana apa, atau program ke depannya dibahas. Yang penting 1 minggu sekali itu ada pertemuan gitu 100%. Biar chemistry-nya tambah kuat. Walaupun misalkan nggak ada main atau ada main, nggak ada main, tetap aja kumpul, aman itu mah. Oke. Mau tanya kalau Akang teh ini teh di 100% teh sebagai apa? Maksudnya kan biasanya ya Iya, ada heeh. manajer atau kayak gitu-gitu. Aku awalnya dress code dulu kan. Oke. Bikin dress code. Aku di 100% jadi 100% owner-nya ada 2. Oke. Owner 100% itu saya, sama Rusli yang sekarang di Malaysia. Iya. Yang itu mah nggak akan tergantikan lah, walaupun sekarang Uli di Malaysia kita pakai audisional, sementara kalau misalkan manggung jadi nggak pakai dia dulu, kecuali kalau misalkan manggungnya di Malaysia beneran dia ya. Iya. Ataupun dia lagi pulang ke Iya Indo. iya, pasti itu kalau pulang ke sini pasti dia lagi. Iya. Jadi, owner-nya 2 orang, pertama saya sama Kang Uli itu. Oh, keren. Karawitan 99. Aku masih ada pertanyaan tentang attitude tadi sih. Sok harus attitude mah. Tapi itu teh dalam satu tim itu teh misalkan ada attitude yang kurang baik nih. Apakah itu teh bisa menular ke yang Berpengaruh. lain gitu? Bisa berpengaruh gitu? Attitude teh lingkungan sih biasanya kayak naon sih nya, kayak isme-isme kayak gitu teh emang bisa berpengaruh kalau masalah attitude mah. Makanya apa ya, attitude biasanya harus dikembangin dari sejak dini kalau kata saya ya. Kan karakter orang biasanya bawaan dari rumah, ada yang gitu ya, Berarti ada itu yang teh bawaan lingkungan. dilatih gitu? Satu dilatih karena keterbiasaan juga bisa aja. Sebenarnya, apapun itu bisa dirubah ya, yang namanya sikap segala macam bisa dirubah asal kita sama-sama sadar aja. Tapi biasanya cenderung bawaan dari rumah, makanya, dari rumah lah awalnya, Bawa-bawa. kebawa-bawa. Kebanyakan kayak gitu. Makanya gini, orang mah sebenarnya kan kalau misalkan berbicara attitude, kenapa kamu baik, kenapa dia tidak baik gitu sebenarnya kan. Iya. Kan pertanyaannya kayak gitu, makanya balik lagi ke rumah kalau kata saya. Kalau di rumahnya punten nggak semuanya mungkin ya, disclaimer dulu, maksudnya nggak semua pendidikan di rumah tidak baik, tapi setidaknya masalah moral tuh harus dari rumah, Betul. nanti ke bawah-bawah. Makanya saya ke si Mimil, tuh jadi tahu kan, ke si Kahlil misalkan anak saya yang kecil ya, lagi senang-senangnya main drum, nomor 1 etika tuh selalu saya kasih dari sejak dini, biar Nomor 1 ya? iya, biar lebih gede. Percuma skill keren, Iya bener. Tapi attitude tidak attitude-nya bagus nggak akan jadi apa. Bener banget. Makanya di 100% dulu pernah saya bilang gini,
saya nyari personil nggak usah yang jago-jago lah, mending yang attitude-nya bagus, skill mah sambil belajar bersama, sambil jalan aja bisa kepaju. Saya juga main bassnya butut-butut acan, tapi kan sambil jalan saling mendukung. Dia jago ini misalkan ke saya masih ngasih masukan, jadi saya ke bawah jago, kayak gitu-gitulah. Mhm. Jadi kebersamaan di Berarti tim kayak saling gitu. menguntungkan ya? Betul, Bener banget ini tuh ya. bener attitude. Sok apa, grup Soneta coba. Soneta. Fajar Banget Rahman. nih. Aku kan kalau bilang, siapa grup yang paling disukai di Indonesia? Karena aku Dangdut lebih banget ya. ke dangdut banget, jadi aku biasanya kalau mengarah ke musik, ke tentraman Ini untuk kan bilangnya hati. grup kan, grup, bukan person nih. Iya, Ya. maksudnya untuk itu aku ke Adela. Kalau saya mah ke Soneta gitu. Soneta Adela. Oh iya bener, Sonetu, Soneta, Adela kan? Beda. Enggak, ada Monata, Oh, Soneta, Adela, Palapa. oh. Iya, banyak. Tuan mana Adela sama Soneta? Soneta. Ah, makanya saya mah Soneta. Nah, Oke, jadi Enggak, aku dua-duanya aja. maksudnya sama aja lah. Intinya kan begini, berarti Soneta kan nge-maintain grupnya bagus, Haji Rhoma Irama bagus kan ke keluarganya, walaupun regenerasi ya. Betul. Sekarang pemain sulungnya udah ada yang ganti, tapi regenerasinya dengan keluarganya juga kan bagus artinya. Jadi the group, the band gitu. The band bahwa makanya saya selalu bilang, saya mah lain rek nyiptakeun seorang Nayaga gitu. Saya mah kayak pengen menciptakan sebuah grup gitu. Nayaga mah sah-sah aja itu secara personal bebas lah. Kapan pun bisa dilakukan, itu udah kepuasan pribadi itu mah. Kang, attitude itu bisa dilatih gak sih? Bisa, tadi kan udah bilang, attitude tuh bisa dilatih, cuman lebih baik, dibiasakan dari kecil. Tapi ini attitude di grup maksudnya ya, bukan kalau ada attitude secara personal mah silahkan masing-masing. Tapi itu juga mungkinnya bisa Penting, berpengaruh iya, Iya untuk sangat berpengaruh, emang dari personal dulu, cuman kalau di grup emang kayak gini lah contohnya, kalian, kamu udah punya grup belum? Saya nanya. Ini grup aku. Enggak, maksudnya grup band atau grup apa, Dangdut. Kalau dangdut misalkan, punya, pertama bikin semangat banget nggak? iya. Semangat. Berapa bulan selama semangatnya? Terus kompaknya berapa bulan saya nanya? Kayaknya sekarang udah emang bubar. Biasanya, bener serius nih, biasanya di grup ya, dari kompak, dari bagus, grafik menurun ketika apa Sok? Ketika ada rule, ketika ada aturan. Bener, dan aturan itu keluar karena apa? Karena biasanya dari personalnya udah ada mulai yang rada nakal-nakal, misalkan ini telat jam, misalkan iya, tiba-tiba ngabatalkeun, "Aduh abdi aya nabeuh di dieu," nah, tah mulai kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah dari situ kan mulai dibentuk, nanti ada rule. Nah si manajernya bikin rule, peraturannya gini 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 gini. Nah biasanya karena keterbiasaan mereka tidak bagus dengan attitude-nya, etikanya tidak bagus, moralnya juga tidak bagus, ketika ada rule kayak gitu tuh mereka tidak suka. Nggak suka kayak gitu biasanya. Tapi kalau misal banyak aturan, mulai dikit-dikit bubar ya akhirnya. Duh, aku tadi telat nggak apa-apa kan? Aman kan? Telat 2 jam. Kan hujan tadi. Udah siap tadi Ya, sebenarnya. jadi pengalaman-pengalaman main band dengan segala macam kebohongan udah sangat biasa, apalagi di ISBI Sok. Komo gini misalkan, kebanyakan kan itu mah klasik banget. Udah dapat misalkan tanggal sekian, tiba-tiba, masuk lagi dengan tanggal yang sama, karena pinnya lebih besar, beli ini weh, nah itu kan. Pilih-pilih. Itu salah satunya attitude yang Bahaya sangat banget tidak ya, baik gitu. Nggak boleh. Itu jangan dicontoh. Aduh, kayaknya aku mau beres deh kalau untuk attitude. Tapi aku penasaran sama proses Akang tuh, proses kreatif Akang dalam membangun grup itu teh kayak gimana? Di 100% itu. Mhm. Kalau awal-awal dimulai pengkaryaan ya, kita biasanya selalu dibiasakan apresiasi bareng, Oh. selalu itu. Karena emang apa ya, wilayah ABCD itu sangat luas kan ya, dipakai di Indonesia do re mi fa sol la si do, wah sedunia dipakai. Jadi kita belajar mengeja bareng, jadi saya harapkan kalau di 100% tuh kayak gini ya, karena mungkin saya bukan seorang yang suka terbiasa dengan observasi, dengan kekaryaan, harus menganalisa segala macam. Tapi lingkungan saya kan lingkungan akademis kemarin. Betul. Maksudnya si teman-teman saya di luar saya kesenrupaan saya, kayak misalkan hampir semua lah kayak Uli, IPO semua, memang mereka mah
udah fak-nya di situ karena udah di karawitan ya. Iya. Akhirnya kan saya harus mengikuti mereka. Dan jadi tinggal diimbangi bahwa kebiasaan saya, misalkan kebiasaan saya di seni rupa seperti ini, tinggal dimasukin aja kebiasaan mereka. Jadi kalau misalkan mau proses berkreativitas kita bareng, pergi kemana misalkan, main kemana, eee, ide-ide saya diimplementasikan di situ bareng misalkan, "Nih saya punya gini gini nih," kita bareng. Terus misalkan si Uli denger sama-sama bosan segala macam. Iya bener serius, denger bareng-bareng dan walaupun kebanyakan ide keluar dari Uli, karena emang dia kebanyakan yang apresiasinya. Oh. Tapi dari situ kita share bareng, share misalkan, di album ini yang mau digarap misalkan ya, ada pattern Latin misalkan, "Yuk kita ulik bareng nih lagu Sergio Mendes, ini pattern-nya gini gini gini," bareng ulik gitu. Supaya kita mengeja bahwa si pattern Latin yang bener seperti ini, jangan tiba-tiba kita main Latin berikut Latinnya nggak bener, kayak gitulah. Nah jadi proses kreatifnya bareng-bareng gitu, dengan apresiasi bareng gitu. Nah, dalam proses itu teh kan pasti ada ide-ide yang muncul Oh ya, iya pasti pasti, banyak banget dari iya, setiap, kepala ini pasti banyak banget idenya. Nah, itu teh gimana sih caranya Akang tuh buat mengakomodirnya menyatukan ya. menyatukan itu teh kayak gimana Biasanya dan ditampung dulu semuanya. tampung dulu semua? Iya, pada akhirnya kan nanti ada pengakurasian. Misalkan dari pemain kendang ini, dari pemain ini, kita tampung aja dulu, kita mainin dulu. Nanti pada pada intinya bakal dapet enaknya di mana. Mmm, Karena gini sebenarnya, eee, kenapa saya bilang nanti bakal dapat enaknya di mana, karena satu sama lain, karena awalnya secara sikap, secara emosional, secara etika, secara attitude juga udah kita kemas masing-masing nih. mmm, Di 100% bahwa saling, setiap personil udah saling mengetahui jeleknya kita, bagusnya kita. Jadi udah jadi ramuan nanti, mmm, mentoknya enaknya di mana mereka udah tahu pasti. Kalau kita udah sama-sama bareng gitu. iya bener. Apalagi rasa memiliki di band-nya udah sama gitu. Jadi pada akhirnya mengkerucut, enaknya di sini, oh mentoknya di sini, kayak gitu. Jadi pada akhirnya kayak gitu. Keduanya, setelah proses kreatif beres, kita mengimbangi dengan proses, mengapresiasi keluar. Misalkan di industri kita sekarang lagi musimnya yang gini, kita juga harus ikut juga ke situ dulu. Bisi cenah ieu mah karek ayeuna di dieu batur mah udah kayak gitu kan. Iya. Ngikuti zaman. Iya betul. Ngiring non, Wil. Mengikuti zaman gitu. Nah begitu. Emang ya kalau awalnya udah sefrekuensi, udah Nah itu harus frekuensi. kesananya juga pasti terus seperti itu. Betul betul betul. Seberapa penting sih Kang referensi dalam membangun sebuah karya? Ya itu dia tadi saya bilang kan, referensi itu sama hal dengan apresiasi kita. Bahwa referensi ini dari sini, sangat penting itu luar biasa. Makanya saya bilang, nggak mungkin orang bisa bikin karya tanpa mendengar referensi, tanpa berapresiasi itu. Poek lah, saya yakin. Kalau makanya kayak saya selalu berpikiran kayak gini, kan suka ada yang bilang, "Lagu ieu naon sih? Wih, kok mirip lagu si itu? Ih, kok mirip lagu si itu?" Kalau buat saya itu tidak jadi masalah, ada ruang apresiasinya di situ. Betul. Iya, iya karena saya juga kan gitu bilangnya, do re mi fa sol la si do tuh dipakai untuk seluruh dunia gitu. Betul. Nya perilaku tiba-tiba aya nu mincleug ka mana gitu nggak mungkin juga kan. Kalau ada tapi kan nggak mungkin 100% sama kan. Iya. Minimal ada beberapa persen kesamaan gitu. Iya betul. Sangat wajar. Namanya juga apresiasi. Sangat wajar. Vini juga pernah ini sih, pernah ngedenger beberapa lagu, di nada ini, "Oh kok sama ya kayak ini? Oh mungkin referensinya dari Iya. sini." Kecuali kalau misalkan ngejiplak langsung plagiat ya itu mah. Jangan dong. Itu yang jadi masalah kan. Hmm. Pokoknya jangan plagiat aja. Oke. Iya. Jangan ya, Mil. Bener serius. Pernah suka dengerin lagu Spine, tuh, tong Spine tuh nya. Nya eta lah gitu misalkan. Kan itu tuh dipakai si Tuti itu sama seluruh dunia kebayang sok. Sama Iya. lah itu musiknya, pasti yang dipakai itu sama terus. Dimainin sama kamu melodinya gitu, dimainin sama sama melodinya kayak gitu. Tapi misalkan cobalah diaransemen sama kita. Si warnanya tetap ada, tapi ada melodi yang beda misalkan, nggak jadi masalah itu. Kalau buat saya gitu, nggak tahu Iya. kata orang-orang praktisi yang bener mah. Bebas-bebas aja kalau saya mah, bener. Yang tadi dibilang apa? Dari mi fa sol la si do itu luas, bisa Luas, untuk betul. seluruh dunia ya. Jadi jangan Di seni rupa sama, warna sama. kan luas Oh iya, dipakai. benar, Sekarang benar, misalkan iya. lu diklaim, "Kamu pakai hitam kok hitamnya kayak saya?" Nggak bisa Kan juga nggak gitu mungkin ya. kan. "Kamu main di C, kok saya juga di C?" Nggak bisa gitu kan. Kok kamu Iya.
Yang Gimana penting mah dong? jangan sampai, dominan banget, kalau dominan banget mah tuh plagiat kayak gitu. Kayak aransemen kan kayak gitu kan, Iya, ilmu aransemen kan bener teu, anu karawitan tah. iya. Kan kalau ngaransemen musik cek 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 Pak Suhendi ge. Kalau Oke. ngaransemen musik kan boleh diaransemen tapi esensinya jangan sampai hilang gitu kan, kayak Mmm, gitu. Artinya kemungkinan-kemungkinan kita buat berapresiasi ke hal-hal yang lain teh kan banyak, bisa dikukumakeun lah. Yang penting mah jadi sesuatu yang bagus gitu aja. itu kan tadi Akang sempat menyinggung katanya, apa ya, bahwa menyimpulkan dalam tim itu menentukan mana yang lebih bagus nih kalau untuk ide-ide itu tuh. Mhm. Nah, dalam satu kesatuan itu teh, ide yang sebenarnya menurut Akang dan tim itu bagus, tetapi Menurut mungkin orang lain? ditolak sama orang lain, itu gimana cara mengatasinya itu? Panasnya sedap. Mangga, pilih bade Iya bener minum bener. nih, mangga mangga. Nah itu, ini nih, ini menarik banget. Bedanya gini ya, karena kan sebelum saya masuk bukan sebelum masuk, sebelum saya bikin 100%, Mmm, saya pernah main band yang musiknya pop, yang musik populis lah, musik industri lah ya. Ketika saya masuk di 100%, wah indah banget jiwa saya, uh, bener. Ketika kamu bilang, "Cek batur enak moal." iya, Kita nggak punya produser yang diam di industri. Kalau di industri wayahnya. Wayahna kudu kitu, cek misalkan cek si produser orang industrina, "Kang punten ini harus di-cut di bagian ini karena si masyarakat belum tentu bisa nerima." oke. Mau nggak mau harus di-cut. Atau misalkan, "Kang di vokal ini jangan ditambahin ini ya, nggak enak." Mau nggak mau harus di-cut. Tapi di 100%. Sama halnya misalkan band-band yang seperti 100% kayak Sama Sunda kayak apalah ya, Surantara misalkan. Mereka kan beridealisme sendiri. Oke, Mereka kan musik independen, mmm, musik indie label, tidak tidak bersinggungan dengan masalah major label. mmm, Kalau dengan major label mau nggak mau itu. Seorang misalkan siapa artis besar, siapa pun lah itu, punya karakter idealisnya gila-gilaan keren misalnya, ketika masuk industri harus seperti ini ya, itu mah mau nggak mau harus ngikutin. tetap ngikutin. Betul. Nah, enak di 100% itu. Bebas. Iya, Bebas ya? satu bebas, keduanya masalah bagus atau tidak bagusnya nanti dikembangin sama kita semua. Oh, Jadi gimana caranya satu sepemikiran dulu gitu. Kita coba aja didengerin lagi, enak nggak enak nggak enak nggak. Test case nanti kita dengerin ke teman-teman di luar, kita mmm, dengerin pas pada saat main, didengar nggak ada yang bilang enak nggak misalkan, presentasinya yang enak atau yang enggak, yang lebih banyak yang mana iya misalkan. bener, Kalau misalkan presentasinya lebih banyak yang enak, gas aja. mhm. Terus ada lagi presentasinya lebih banyak yang nggak enak, gas we. Bebas Tetapi ya? ya setiap orang juga punya haknya. Betul. Betul, karena tidak semua orang juga bisa menerima karya kita. Mungkin, sebagian orang Ada gitu yang kan. menerima. Ya min plus lah ya, kalau Iya, min betul. plusnya gini, kalau kita kan di 100% musiknya segmentasi ya, Iya, nggak semua orang suka, nggak semua orang bisa ngedenger, terus nggak semua orang bisa menikmati bahwa musik si 100% teh bisa bisa apa, masuk ke masyarakat nggak, iya. Mmm. itulah min plusnya itu doang. Beda lagi kalau bisa di luar negeri, justru musik-musik yang seperti kita yang banyak didengar, Mmm. ya bedanya itu doang. Nah Indonesia kan, kata saya juga itu tadi, bahwa di Indonesia teh harus bikin pasar sendiri. Betul. Harus bikin market sendiri. Kalau misalkan kita mau berposisi sebagai musik band segmentasi seperti kita. Tapi dari sekarang kan dunia tuh bisa wae terbalik, musik segmentasi jadi musik populer bisa teh Mil. Sok atuh teh Mil ngaros. Sok mangga, Teh Memil. Menurut Akang, deadline itu lebih penting Apa? Deadline. deadline Deadline. itu lebih membantu atau justru menghambat kreativitas Oh, Akang? menentukan waktu mungkin Iya, ya manajemen. Ya itu balik lagi, kalau berbicara masalah industri, deadline sangat penting. berperan penting. Tapi kalau untuk band seperti kita yang tidak punya kapasitas waktu, Iya. bebas lah itu mah, tidak ada. Tapi sebenarnya untuk belajar apa, disiplin bahwa misalkan setiap tahun kita harus punya karya, penting lah deadline, deadline penting. Tapi untuk berkreativitas, ini maksudnya gini, deadline kekreativitasan tidak Mhm. penting, tapi deadline untuk, eee, membuat karya album misalkan gitu ya, per tahun itu penting. Tapi kalau misalkan ketika ketika kita berkreativitas jangan dipatok dengan deadline. Oke. Mau enak lah Iya dengan bener deadline itu, bener. Kayak bebas dikejar aja. waktu Iya banget kayak ya. dikejar waktu gitu.
Tapi kalau boleh tahu itu teh bisa berapa kali dalam setahun ngeluarin album gitu? Kalau Lagu? produktifnya kita dulu 1 tahun 1 album ya, Oke. 1 tahun satu, cuman sekarang karena ya berbagai kesibukan, Pasti ya. kita mentok terakhir album kita terakhir tahun berapa ya? 2000 wah lama 2014 itu. 2014 2013 terakhir, Son Apa Perang Kampung itu, Kita umur Masih SMP. masih kecil SMP ya. ya. Ya jadi sebenarnya kita kan jadi sekarang itu dalam rangka, mengumpulkan karya. Iya. Jadi ditaruh dulu di bank lah, di bank data dulu karya-karyanya. Betul, benar benar. Oke, nih pasti kan, termasuk Akang dalam tim itu kan kayaknya mood kita juga sebagai cewek, Gen Z. ada turun naiknya ya Mood mood ya. teh, Mood atau bad mood-ian mood. itu tuh. Nah itu teh gimana cara mengatasinya saat mood kita lagi turun, Turun. tapi kita teh harus bener Iya iya. berkreativitas gitu. Itu tuh namanya kalau masalah mood itu emang hal yang tidak bisa Prediksi. dihindari ya, semua orang apalagi cewek. Wah. Lagi sana, Apalagi mood-nya Pak Iyo. turun pasti. Mmm. Tapi ya itu dia ya, berhubungan dengan masalah kekaryaan mah ada waktunya, mungkin waktunya kapan kita berkarya. Kalau lagi mood-nya nggak bagus mah jangan dipaksain. Kecuali kalau misalkan di panggung gitu, kalau di panggung mah kan beda lagi, Profesional. Profesional profesional mau ya. nggak mau apapun itu ya gas aja. Tapi kalau untuk berkarya emang apalagi latihan ya, proses latihan tuh. Di proses latihan yang paling ngeganggu tuh masalah mood sebenarnya, di proses latihan tuh. Iya. Dan itu bisa mengganggu ke semua orang. Misalkan lagi enak-enak tiba-tiba ada pemain ini telat, terus datangnya tuh mood-nya nggak bagus. Wah itu sangat Hancur. berpengaruh, hancur. Iya bener Iya, bener ya. makanya kalau nggak tahu kalau di grup lain ya, kalau di 100% tuh kenapa nantilah kalau misalkan ada waktu lihat 100% latihan, enjoy dah nggak ada jadi gimana ya, karena biasanya Mudi teh kan punya target mereka tuh ya, Iya. Mudi teh bisa naik turun Mudi itu karena punya target, nggak tahu entahlah itu target di rumahnya atau punya apa segala macam, yang dibawa-bawa ke proses latihan Iya. biasanya kan itu. Nah makanya kalau di 100% mah sebelum masuk teh mereka teh harus ngobrol sampai chemistry-nya dapat, di 100%. Percaya nggak 100% misalkan kita kan misalkan latihan ngambil misalkan di studio orang lain yang hitungan sekarang kan per shift kan, 3 jam, 2 jam ngobrol, 1 jam cuman latihan gitu. Serius. Jadi kebangun kebangun apa, chemistry-nya tuh bener-bener sama anak-anak tuh. Kadang, jarang kita misalkan latihan 5 jam, latihannya 4 jam, jarang. Paling ya itu, latihannya 2 jam, ngobrolnya 3 jam. Serius. Karena ide-ide itu teh karena Keluar dari chemistry Satu itu, sendiri. keduanya iya tuh buat ngebangun mood-i. Jadi datang ya kebayang kita kan ngerti lah. Pertama datang rusuh kita langsung masuk ke studio, enggak pernah kita. Soalnya nanti lihat suatu saat kita latihan di kampus misalkan pada datang. Jadi teman-teman tuh terbiasa kalau datang tuh enggak langsung masuk latihan. Ngobrol, ngarokok, ngaropi gitu. Dari situ baru mood kan udah kebentuk. Jadi misalkan yang dari rumahnya, aduh belum beli beras atau segala macam. Pada saat ngobrol kan udah hilang, Iya, udah kebangun. Jadi ruangan kan udah beda lagi, circle-nya udah beda pasti. Pas masuk ke studio enak pasti. Itulah ngebangun moodnya dengan ngobrol, sharing gitu, sharing profit gitu. Biasanya Mimil suka sharing apa tuh kalau lagi kumpul-kumpul? Lagi patah hati ya Mimil. Usahanya, aduh. Lanjut. Lanjut Teh Mimil. Bagaimana sih cara mengontrol ego dalam tim? Ya tadi cara mengontrol ego di tim tuh itu salah satunya biasakan ngobrol, biasakan saling memahami satu sama lain itu. Karena yang tidak ada di grup tuh biasanya itu kita saling mengerti antara satu sama lain. Iya. Jadi kudu paham gitu. Misalkan ya punya kesusahan teh tong jangan kita lebih menyusahkan mereka. Ya maksudnya saling sharing lah di grupnya itu nomor 1. Kalau di 100% enaknya gitu sih. Nggak tahu mudah-mudahan di grup yang lain juga sama masalah profit finance biasanya mah itu masalah keuangan selalu dibahas di 100% sampai ke detail. Karena orientasinya bukan di masalah keuangan di 100% di karya. Oke. Gitu. Benar. Nih Kang, terus kan pasti di fase awal itu apa sih tantangan Akang Terbesar. tantangan terbesar itu yang dihadapi mungkin ya di grup 100% 100%. ini? Tantangan terbesar di 100% naon sing memasarkan karya. Memasarkan. Betul. Nya enak setelah
kita punya karya, setelah direkam, wah dikemas sangat bagus, terus bari dikumahkeun sok eta, bari Nah, bener. dipeuyeum gitu, kan nggak gitu juga. Ya itu Bulu-bulukan. tantangan terbesarnya kan itu, karena kenapa jadi tantangan terbesar, karena musik kita balik lagi ke obrolan tadi, bahwa musik 100% itu musik segmentasi yang tidak semua orang suka gitu. Iya, betul. Terus jadi beda sama yang lain kan kalau grup-grup kayak kita mah, Iya. udah mah banyak kepala, cek orang kampus mah, band hambur sangu cenah, boboting jelemana gitu, mun biasanya kan 4 orang, ini kan sabaraha orang gitu kan. Ya itu tantangan terbesar karena emang memasarkan musik kita tuh nggak semudah kayak kita memasarkan lagu Peter Pan, lagu Noah tuh. Bener serius. Walaupun misalkan alhamdulillah 100% pernah dipegang sama distributor The Major ya dulu di Indonesia, kalau Indonesia dipegang sama The Major dulu. Selama beberapa tahun lumayanlah bagus dan alhamdulillah bisa berapa persen bisa masuk ke masyarakat walaupun nggak tahu sampai bisa didengar atau enggaknya ya. Iya. Cuman setidaknya kita udah memperlihatkanlah ke Indonesia bahwa ada loh 100% gitu, bahwa ada loh musik yang unik menurut kita gitu. Nggak tahu menurut menurut mereka unik atau enggaknya ya. Cuman setidaknya kita udah pernah memasyarakatkanlah di Indonesia gitu 100%. Begitu. Gitu Teh Mimil katanya. Sampai ke luar negeri. Sampai ke luar negeri, Iya. Masya Allah, Masya Allah. Tepuk tangan atuh sampai ke luar negeri. Aduh. Ada lagi Teh Mimil apa yang mau ditanyain? Bagaimana cara grup ini menjaga eksistensi di tengah persaingan industri musik yang ketat? Ini teh apa, PR kita sebenarnya, bukan PR 100% juga, PR semua temen-temen yang punya single atau punya grup, Iya. eee, atau misalkan punya ya musik sejenis kita lah ya. Ini PR, sangat PR, karena luar biasa sekarang perkembangan band-band dari luar kan, gila-gilaan. Betul. Ini pengalaman berapa tahun terakhir lah 100% ya, mengalami perubahan yang sangat luar biasa di dunia showcase ya, 100%. Karena apa? Kemunculan grup-grup yang instan. Kemunculan grup-grup yang instan yang gampang viral, itu luar biasa. Oh. Itu jadi apa ya, sebenarnya bukan masalah jadi saingan ketat ya, kita mah tetap punya karya ya, punya Iya. karya yang dibikin bener-bener dengan segala pemikiran, nggak seperti mereka yang instan 1 hari 2 hari Iya. bisa beres. Yang namanya instan mah besok juga bisa hilang gitu ya. Kalau Betul. kita mudah-mudahan bisa jadi legend ya. Amin. Nah, makanya mau nggak mau kita harus mengimbangi mereka sebenarnya. Mengimbangi itu bukan masalah dari kekaryaan ya, kalau dari kekaryaan mah kita tetap harus konsisten. Iya. Satu harus tetap konsisten, satu harus di jalur karakter kita kalau kekaryaan mah. Cuman di posisi apa, sosialnya mungkin ya, di sosialnya harus mengimbangi mereka juga. Karena mau nggak mau wilayah sosial itu emang yang berdampak luar biasa ke kemajuan band-band sekarang. Sangat banyaklah, salah satunya kayak kita jangan jauh-jauh ke band segmentasi seperti kita ya. Band-nya populer saja, misalkan kayak Bang Iwan Fals misalkan ya, Oke. legend. Tapi kan apakah musik Bang Iwan Fals masih bisa didengarkan sampai sekarang? Artinya masih bisa didengar, artinya Bang Iwan ngikutin pola sosial gitu, sosialnya. Jadi, wah biarinlah orang lain kayak gini, kita punya karya, tapi tetap dikemas si pola persaingan di media massanya, di marketingnya harus ngikutin ke pola sekarang, Iya, mau nggak mau gitu. benar-benar. Kecuali ya kalau misalkan mau stagnan di situ, ya udah diem aja. Nah, untuk pemasarannya itu sendiri tuh fokusnya itu ke media sosial atau misalkan ada ke cara lain gitu yang bisa diakses gitu untuk memperkenalkan karya kita Ya, sendiri? kalau dulu mah kan emang kita fokus di penjualan CD ya, Mhm. CD, vinil segala macam atau, di kalau sekarang kan luar biasa ya ada agregator juga segala macam, termasuk 100% sekarang kan dipegang sama beberapa agregator. Jadi pemasaran yang paling utama sekarang tuh selain fisik, yang non fisiknya, yang di online-nya ya, yang dijual sama agregator-agregator itu lebih penting. Cuman yang belum yang belum dapet sama kita itu sama 100% karena emang ya itu tadi yang dibilang ya, persaingan si tingkat sosialnya, Iya. tingkat sosial yang bener-bener PR buat kita. Jadi tim manajemen kita harus ngerombak sebenarnya. Berarti Kalau itu mau juga ngerombak misalkan harus ada tim Genjernya kayak masuk. Oh, oke. Ya itu kan nomor 1 sebenarnya, mau nggak Mhm. mau harus ngikut ke situ.
Itu juga suatu tantangan berarti ya? Wih, tantangan banget, luar Apalagi biasa. saat ini beneran, aduh tren-tren itu teh yang Muncul satu tuh. Iyalah. muncul, redup lagi, satu muncul, Ya redup kayak lagi. ginilah kasarnya misalkan kita bikin grup tuh udah puluhan tahun kebayang itu, Iya. tiba-tiba kalah sama yang cuman berapa bulan dan viral gitu, terus Iya. langsung bareng hari kan, gila sih Ngerti. sirik banget gitu ya, Bener bener meni bener. genok gitu. Tapi dah itulah dunia digital sekarang, Mhm. emang mau nggak mau harus mengikuti sebenarnya. Bener bener bener. Makanya kehadiran orang-orang Gen Z mungkin sekarang perlu ya. Genjet. Tapi ini mah menurut Akang lebih penting, kualitas dari karya Akang tersebut atau mungkin, lebih ke Strategis. pemasarannya? Dua-duanya, sebenarnya mah kualitas sama pemasaran harus. Harus ya? Harus sih, cuman kan sekarang tuh ya nggak bisa ngebedain antara kualitas sama, apa, sama laku gitu. Oh. Kualitas bagus, apakah dengan kualitas yang sangat bagus bakal laku atau misalkan Iya. gimana? Kan sekarang tuh ya itu dia, yang kualitas hanya tanda kutip ya maksudnya, kualitas tidak begitu bagus juga bisa viral gitu kan. Iya. Makanya ditilai dari apanya dulu ini dia, masalah Mmm. kekaryaan orang sekarang pusing saya. Udah banyak Iya, ini bener. inu. Ya tapi kalau kalau, apa, kalau saya pribadi tetap berbangga dirilah Iya. dengan kekaryaan yang saya bikin sama teman-teman di 100% atau di grup-grup teman-teman yang lain-lain juga, yang punya grup segmentasi seperti kita, berbangga dirilah karena itu musik yang benar-benar secara idealis mewakili kita gitu, mewakili teman-teman di 100% juga atau di teman-teman yang lain juga. Itulah berbangga dirilah saya. Harus bangga kan dengan karya sendiri ya? Iya Betul. dong, harus Mhm. dong. Apalagi menciptakan harus itu ya, Mil ya, Iya, kita harus Betul. berkarya ya. betul betul. Biasanya nih Kang, memilih partner kolaborasi berdasarkan apa? Misal skill, attitude, atau kecocokan pribadi? Kalau nomor 1 attitude dulu ya, Ya. nomor 1 attitude, skill mah nomor 2 lah, nomor 10 lah mungkin skill bisa bisa walaupun bener skill-nya nomor 1 sebenarnya ya, Iya. tapi ya itu balik lagi kalau skill bagus, attitude tidak bagus mah nggak bisa diimbangi. Tapi biasanya saya kalau misalkan berkolaborasi dengan teman-teman, pertama dia orangnya enak aja dulu, dia orangnya enak, terus kedua lihat skill-nya, skill-nya enak nggak? Kalau parah-parah teh atuh beraku. Ya nggak gitu juga menurutnya. Piraku dipaksakeun. Ya tapi nomor 1 tetap attitude, Iya iya. attitude nomor 1 lah. Itu mah karena nomor nomor lamun misalkan apa, nomor skill nomor 1 tidak mengimbangi attitude, nanti saya yang sakit hatinya. Bener, udah enak-enak misalnya latihan, tiba-tiba besoknya bohong, ini segala macam, wah Kacau. kacau lah, bener. Tapi Ya Akang lanjut ya lanjut. artinya maksudnya nanti akhirnya bakal menemukan kecocokan pribadi, kalau Oh. attitude udah bener, Betul. gitu. Tapi Akang tersendiri pernah ini gak sih ngalamin kolaborasi yang gagal gitu atau apa semacamnya gitu? Dan itu tuh karena apa gitu? Kalau buat saya kegagalan pasti ada sih ya. Mmm. Proses itu pasti ada kegagalan, nggak mungkin langsung 100% apa, bagus, Berhasil. nggak mungkin 100% langsung berhasil, ada pasti kegagalan dan itu cuman yang jadi apa, yang jadi, catatan buat kita bahwa kegagalan tuh pasti dibikin jadi sesuatu gitu. Jadi jangan sampai kegagalan jadi frustasi kan nggak enak juga. Sering lah, sering pasti, cuman pasti jadi motivasi juga buat kita bahwa kegagalan ini pasti harus jadi karya kayak Iya gitu. betul. Tahun ini jangankan itulah, sekarang aja 2006 ini ada kegagalan kita sebenarnya, serius. Oh serius? Jadi 2005 tuh kita rapat besar lah di rumah, sebelum Ramadan gitu ya Teh. Teman-teman 100% manajemen semua di rumah, ngumpul, ada program yang harus dikerjain di 2006, awal 2006. Udah semua MOU udah ada segala macam, tiba-tiba ada sesuatu hal yang tidak bisa diomongkan ya, jebret, tapi krusial gitu. Tapi ke depannya insya Allah bakal bakal baik buat kita semua. Oke. Ya pada akhirnya kita stop dulu. Oh. Padahal dari di awal 2006 tuh sampai bulan 4 lah kemarin udah harus beres lah si projeknya. Iya. Akhirnya ditutup 2026 dulu. mungkin. Iya, 2006 ya? Bukan 2006. Oh 2026. Aku baru lahir itu Iya 2006. bener, 2026 maksudnya gitu. Nah begitu. Oke. Menurut Akang, seberapa penting kolaborasi dalam perkembangan karir musisi saat ini? Kalau kata saya sangat penting ya kalau untuk sekarang ya. Kalau untuk sekarang supaya apa, supaya punya karakter. Kalau misal ngepret terus band normal seperti gitu mah sebenarnya kayak gini ya, lihat aja ada beberapa band yang tiba-tiba karakternya langsung mencuat gitu di media tuh ya. Iya. Karena apa? Karena ada kolaborasi yang unik.
apapun itulah kan bentuk kolaborasi itu nggak harus ada media baru kayak misalkan tiba-tiba ada gamelan, itu kolaborasi, nggak gitu juga kan. Iya, Bisa wae misalkan kolaborasi jeung angkot kan. Oh iya bener. benar benar. Iya kan, multitafsir atuh kolaborasi itu bisa jeung naon wae. Iya iya iya. Ya artinya kata kolaborasi itu sangat penting, apapun itulah karyanya. Cari sesuatu yang beda sama yang lain. Kolaborasi sama apapun lah, bade jeung bedil angin kayak misalkan. Main Oke. kacapi jeung naon bisa kan bisa aja, yang penting mah menarik. Ya tapi masih esensinya tetap diperhitungkan, harus Iya harus betul. harus attitude bermusiknya juga tetap harus bagus gitu Harus bisa maksudnya. Iya dipertanggungjawabkan ya. betul. Nah, ini kayaknya aduh gimana ini? Waktu Udah ini ya. Oke. Nah, ini kayaknya untuk terakhir nih. pesan Pesan apa nih untuk teman-teman yang lagi nonton, mungkin di podcast rumah, Rumpaka di ini. kampus, yang lagi belajar, yang lagi mau tidur mungkin nanti mendengarkannya. Apa sih pesan yang Dari mau disampaikan untuk teman-teman semua? dari Oke, Kang Tatoch. Bosnya buat kamu gitu, nanti di rumah. Boleh juga sih buat Bibil. Buat teman-teman ini ya, nggak hanya buat yang berkelompok aja, Iya. bukan hanya yang secara person misalkan yang lagi solois, lagi apapun itulah, yang lagi berkarya lah ya. Nomor 1 attitude harus dimiliki Jaga. jadi attitude nomor 1 lah. Keduanya rasa memiliki ke grup, rasa memiliki ke karya. Kenapa rasa memiliki ke karya? Biar karya itu di apa, muncul indung nama, diasuh gitu. Oke. Betul, jadi harus diasuh bener itu. Punya karya, punya apapun itu harus bener-bener diaping, biar kita rasa memiliki kita lebih kuat gitu. Supaya enak, hasilnya bakal enak kalau misalkan sebuah karya bener-bener nggak nggak kayak apa, kayak kucing, kebayang nggak kucing? Kucing rumahan sama kucing diliarin. Nah, oke. Kucing kampung disimpen di rumah jadi bagus, tapi kucing kampung disimpen di luar lebih kampung kan, Iya bener. kayak gitu. Jadi rawatlah gitu, karya kita rawat, itu biar biar jadi sesuatu. Kalau udah jadi sesuatu, wah sampai kapan pun nggak akan bisa dilupain itu, insyaallah. Ya, Oke. dan terus berkarya intinya mah. Terus berkarya teman-teman ya. Ya, terus berkarya, jangan dulu money oriented karena duit mah bonus insyaallah. Insyaallah ya Namun teman-teman. karyanya bagus, beunghar insyaallah. Selagi kita pengen Benar, ada kemauan itu iya pasti bener, ada hasilnya. insyaallah. Pokoknya dari kegagalan itu jadikan perih jadi perah. Perih jadi perah. Iya, perih jadi perah. Ada pertanyaan nih Kang. Sok lagi, ada lagi? Kan terakhir ya ini. Oke. Boleh. Ini mah di luar dari itu. Kenapa dipanggil Tatoch sedangkan Sudah nggak ada tato. tato? Oh, iya Kan bener ya. dipanggilnya Tatoch. Iya bener. Tato Kang Tato. TA saya dulu tentang tato. Oh. Jadi saya dulu observasi tentang tato Kalimantan, bikin animasi tato Kalimantan. Cum laude saya itu dulu waktu TA. Jadi disebutnya tatos gitu. Oke. Padahal nggak ada tatonya. Kan aneh itu ditato tapi observasi tentang tato kan gitu. Iya. Karena saya seneng ornamennya. Ornamen Nusantara dulu saya emang konten si ujiannya tentang ornamen tato Nusantara. Ada ini gak, ada bukti gak di media sosial atau? Zaman dulu ayatnya, tapi saya masih ada kalau Oh, di ada. laptop masih ada. Duh, menarik ya. Oke, gimana nih host utama? Sangat menarik nih, seru banget dan banyak yang bisa kita ambil. Oke, pelajaran yang bisa kita ambil ya. Banyak sekali. Dari sini kita bisa lihat kalau dalam dunia kreatif, khususnya musik atau attitude itu sama pentingnya. Bahkan mungkin lebih penting dari skill. Karena karya yang bagus lahir dari proses yang sehat dan tim yang solid. Oke, keren. Apa Iya, terima kasih Kak Tato sudah menemani kita untuk berbincang-bincang. yang sangat bermanfaat. Betul banget. Dan ini buat sobat Rumpaka juga, terima kasih banyak ya. Rumpaka. Salah. Ayo Tamimil closing dulu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak podcast ini. Sampai jumpa di podcast Rumpaka. Rumpika Himaka.